Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rima Safira, mahasiswa program studi Magister Manajemen Inovasi pada mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Rahayu SPD MPD. Saya akan menganalisis sebuah video yang berjudul New Era Digital Entrepreneur in Indonesia. Di dalam video tersebut, Rudiantara menekankan bahwa Indonesia saat ini memiliki potensi besar sebagai negara bonus demografi. Lebih dari 50% penduduknya adalah generasi milenial dan generasi Z. Dijelaskan pula bahwa di saat yang sama, kita berada di dalam era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan dan bisnis terdigitalisasi. Gabungan antara bonus demografi dan era digital ini merupakan peluang yang besar. Generasi muda bisa menjadi digital entrepreneur, memanfaatkan teknologi dan internet bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai kreator, produsen, dan penggerak inovasi. Intinya, masa depan Indonesia bisa sangat menjanjikan jika kita memanfaatkan potensi demografi dan teknologi dengan cara berwirausaha digital dan inovatif. Nah, kemudian masalah yang dibahas dalam video tersebut adalah Rudiantara mengangkat beberapa masalah meskipun ekonomi Indonesia sudah mulai berkembang, kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih tergolong kecil. Banyak pelaku usaha kecil ataupun menengah yang kita sebut UMKM hanya menggunakan digital sebagai platform transaksi, bukan sebagai ruang untuk berkreasi, produksi, dan berinovasi. Nah, artinya masih sedikit UMKM yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat produksi sendiri, inovasi, dan mengembangkan usaha lebih jauh. Ada tantangan dari sisi talenta digital, di mana sumber daya manusia dengan kemampuan digital, teknologi inovasi, startup mindset masih terbatas dibandingkan kebutuhan. Kemudian, infrastruktur dan ekosistem digital belum sepenuhnya merata. Tanpa akses dan dukungan, sulit untuk memaksimalkan potensi demografi dan teknologi. Konsep ini muncul dalam wacana Rudiantara terkait transformasi digital Indonesia. Kemudian poin ketiga tentang pendekatan inovatif yang ditawarkan. Nah, untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang, Rudiantara dalam videonya menawarkan beberapa pendekatan. Di antaranya, mengajak generasi muda untuk tidak hanya berbelanja digital, tapi menjadi pengusaha digital, menciptakan produk atau layanan, menggunakan teknologi sebagai basis inovasi, dan menjadikan digital sebagai core bisnis, bukan sekedar alat transaksi. Kemudian, poin berikutnya mendorong transformasi pola pikir, bahwa revolusi digital bukan sekedar soal mengadopsi teknologi, tetapi tentang mengubah cara berpikir, proses bisnis, dan keberanian untuk menciptakan hal baru. Berikutnya, memperkuat talenta digital. Nah, Rudiantara menekankan pentingnya membangun ekosistem talenta di Indonesia, meningkatkan literasi digital, kemampuan teknis, serta daya cipta di antara generasi muda agar siap bersaing di era digital. Selanjutnya, memperluas akses dan infrastruktur digital agar peluang ini bisa dirasakan luas, tidak hanya di kota besar, tetapi merata di seluruh Indonesia. Kemudian, mengenai identifikasi nilai kewirausahaan. Yang pertama itu mengenai resiko. Nah, Rudiantara menekankan bahwa generasi muda harus berani masuk ke dunia digital entrepreneurship, bukan hanya sebagai pengguna. Putusan untuk membangun bisnis digital selalu melibatkan resiko ketidakpastian pasar, teknologi yang cepat berubah, dan persaingan yang tinggi. Kemudian, kreativitas. Rudiantara mendorong anak muda untuk menciptakan solusi dan produk inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian, yang ketiga, ketekunan. Membangun bisnis digital tidak mudah, memerlukan proses belajar, trial and error, hingga menemukan model bisnis yang tepat. Kemudian ketahanan. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut pengusaha untuk siap menghadapi kegagalan dan perubahan kondisi. Yang kelima, peluang. Gagasan utama Rudiantara dalam videonya adalah bahwa Indonesia sedang berada pada bonus demografi plus era digital. Ini sama dengan peluang besar untuk menciptakan bisnis digital. Kemudian, identifikasi nilai inovasi. Yang pertama, disruptive thinking. Nah, Rudiantara ingin generasi muda tidak hanya ikut arus, tetapi mampu menciptakan perubahan besar melalui teknologi. Kemudian, social innovation. Inovasi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk menjawab tantangan masyarakat Indonesia. Kemudian, value creation. Pembicara atau Rudiantara menekankan bahwa entrepreneur digital harus menciptakan nilai baru melalui teknologi, bukan hanya memindahkan aktivitas offline ke online. Keempat, adaptasi perubahan.
Rudiantara menunjukkan bahwa era digital bergerak cepat. Pengusaha harus bisa beradaptasi dengan tren teknologi, perilaku konsumen, dan perubahan pasar. Yang kelima, pemecahan masalah kreatif. Nah, generasi muda didorong untuk memecahkan masalah sosial dan bisnis dengan solusi digital kreatif. Untuk selanjutnya, tentang relevansi dengan konteks lokal atau UMKM. Bio Rudiantara sangat relevan dengan kondisi UMKM di Indonesia, khususnya di daerah saya. Banyak UMKM di lingkungan sekitar sebenarnya sudah mulai masuk ke platform digital, tetapi sebagian besar masih menggunakan teknologi sebatas untuk promosi atau transaksi online. Mereka belum memanfaatkan potensi digital untuk menciptakan produk baru, membangun model bisnis inovatif, atau memperluas pasar secara strategis. Dari video tadi, Rudiantara berpesan bahwa UMKM perlu melampaui tahap jualan online. Transformasi digital seharusnya menyentuh cara produksi, layanan pelanggan, manajemen data, dan kreativitas produk. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM lokal bisa meningkatkan daya saing, memperluas pasar hingga luar kota atau bahkan internasional, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Nah, mungkin kesimpulannya adalah perkembangan era digital ditambah bonus demografi menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan wirausaha baru yang kreatif, adaptif, dan berorientasi teknologi. Namun, tantangan seperti kurangnya talenta digital, UMKM yang masih fokus pada transaksi online saja, dan belum berkembangnya inovasi produk menjadi hambatan yang harus diatasi. Untuk memajukan ekonomi lokal dan nasional, dibutuhkan kombinasi antara inovasi teknologi, kreativitas, keberanian mengambil risiko, kemampuan beradaptasi, serta kolaborasi antar pelaku industri. Indonesia akan semakin kuat jika UMKM tidak hanya menjadi penjual di ruang digital, tetapi menjadi pencipta nilai dan penggerak inovasi. Mungkin sedikit rekomendasi inovatif yang bisa saya tawarkan. Pertama, ide bisnis baru. Yang pertama ada Digital Local Food Hub, platform yang menghubungkan UMKM kuliner lokal dengan pelanggan melalui sistem pre-order, delivery, dan storytelling daerah. Kemudian, produk kerajinan berbasis budaya plus teknologi, ya jasa pemasaran digital untuk UMKM. Keempat, pertanian dan perikanan digital. Dan yang kelima, konten kreator eduktif UMKM. Kemudian, model bisnis berbasis potensi daerah. Yang pertama ada daerah dengan potensi kuliner, ghost kitchen lokal, marketplace bahan makanan lokal, dan produk frozen food berbasis resep tradisional. Baiklah, sekian analisis video dari saya yang mengenai judul New Era Digital Entrepreneur in Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.